Selamat datang kembali bersama saya Gilang Baskara di podcast Biar Lega, uh, yang akan tayang harusnya setiap hari Kamis, tapi suka telat, tidak apa-apa. Hari ini ini episode 103 ya, apa 104, entahlah. uh, Ini hari Rabu siang, jadi hopefully tidak akan telat, karena akan langsung saya masukin malam ini. Saya schedule akan tayang besok dini hari, jadi akan sangat tepat waktu lah, akan jadi podcast paling keren. BTW ini pakai HP ngerekamnya dan pakai earphone HP, jadi semoga tetap oke aja suaranya. Gue soalnya kan paling pentingin kualitas kalau dalam berkarya tuh, jangan sampai pendengar gue yang tersayang nih kecewa karena kualitas yang kurang, sehingga membuat experience dalam mendengarkan podcast Biar Lega ini kurang oke gitu. Seperti biasa saya lagi di mobil, tapi tidak sambil jalan, lagi parkir, jadi lebih santai, bisa sambil baca email, bisa sampai selesai. Cuma saya nggak bawa Zoom yang biasa saya buat rekam, jadi pakai handphone. Dan gue nih mencoba tidak mencatat apa-apa, tidak ada yang saya catat, jadi ya udah ngomong aja lah, atau ngomong apaan nanti sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Nggak sih, nggak nyampe 1 jam lah. Gimana kesehatan? Aman semua? Aman ya, insya Allah ya. PPKM lagi-lagi turun lagi jadi level 3 sekarang. Gue tuh tadinya gue kira makin level 1 tuh makin ketat, saya kira. Ternyata makin level 4 yang makin ketat. Jadi level 3 sekarang berarti turun justru keketatannya. Katanya Liga 1 sepak bola udah bisa mulai. Dine in juga boleh walaupun tetap dibatasin 50%. Gue juga sudah dine in beberapa kali. Saya mah jujur aja, ke mall udah nyobain pakai aplikasi Peduli Lindungi udah sekitar 2 kali lah, cobain ke tempat umum yang harus menggunakan aplikasi itu. Udah naik MRT tadinya kan hanya boleh dipakai kalau lu ada surat STRP, surat tanda registrasi pekerja. Tapi udah bisa dengan Peduli Lindungi sekarang, tanda vaksin. Jadi kan gue udah vaksin ya, udah dari Mei. Ada sertifikatnya dua kali vaksin lewat email. Akhirnya kan gue kan download aplikasi Lindungi tuh, Peduli Lindungi berapa sebulan lalu kali ya, biar biar terdaftar. Nah kalau gue dibuka aplikasi itu, sertifikat vaksinnya masih kosong nih. Kalau gue masukin nick biar kelihatan sertifikat vaksinnya. Masukin nick, ada nih vaksin, gue udah 2 kali vaksin, tapi nggak ke save di aplikasinya. Jadi muncul bentar terus hilang, nggak ke save. Kemarin pas gue mau naik MRT, gue udah pede dong, orang gue udah vaksin. Lama di situ karena petugas maunya sertifikat vaksin yang terlihat di aplikasi Peduli Lindungi. Walaupun gue nunjukin sertifikat vaksin filenya, tidak mau, dia harus yang dari aplikasi Peduli Lindungi. Walaupun sama aja, cuma gue tahu itu Pak Satpamnya hanya menjalankan tugasnya, emang harus dari aplikasi Lindungi. Tapi gue juga, ini kan sama aja Pak, gini-gini. Agak lama tuh gue tertahan, sampai gue buka di aplikasi beberapa kali nggak bisa kan, nggak muncul. Kayak tadi tuh, padahal kalau gue buka di aplikasi Lindungi, masukin nick, ada si sertifikatnya. Tapi nggak mau Satpamnya, harus yang dari ini sertifikat vaksin yang dipeduli Lindungi. Akhirnya lama-lama nggak ada, terus gue katanya harus dari website dulu. Ya udah deh, akhirnya disamain sama KTP aja lah, nama sertifikat vaksinnya sama KTP gue. Dia bilang ntar bikin aja mas, nanti soalnya pasti pulangnya di stasiun lain ditanyain. Ya udah, akhirnya di jalan di MRT gue coba bikin. Ternyata untuk yang ngalamin hal yang sama kayak gue, lu harus ke websitenya dulu, pedulilindungi.id. Habis dari websitenya masukin nicknya, set udah muncul sertifikat vaksinnya. Udah, kalau di website sudah muncul, nanti akan secara otomatis muncul di aplikasi. Ya udah deh, sekarang udah muncul di aplikasi, jadi sekarang udah lebih gampang kalau mau nyeken mau ke mall kemana yang membutuhkan aplikasi Peduli Lindungi, sudah bisa sekarang saya. Begitu ceritanya. Semoga udah pada dapat akses ke vaksin, semoga pada sehat-sehat selalu. Kayaknya
emang terasa turun sih. Maksudnya selain dari berita juga orang-orang terdekat gue belum ada kabar lagi nih yang kena COVID, alhamdulillah. Jadi semoga emang beneran turun secara kasus, bukan turun karena tidak tracingnya dikit ya. Gitu. Terus apa ya yang lagi gue mau ngomongin ya? Ho hihi, kalau yang belum tahu di channel Bang Abdel, gue sama Bang Abdel bikin acara namanya Ho hihi, hobrolan HI, dengan berlatar belakang core-nya adalah karena sama-sama anak HI. Ya udah, padahal sebenarnya sih cuma ngebacot soal masalah-masalah sosial yang terjadi aja, nggak ada hubungan lu mau jurusan apapun juga bisa sebenarnya bikin kayak gitu. Cuma ini kan hanya mencari kesamaan latar belakang gitu. Padahal kalau diingat-ingat ya, gue suka, sebenarnya gue lupa juga kapan pertama kali gue kenal sama Bang Abdel dan jadi lumayan cocok lah secara obrolan gitu. Kenalnya kayaknya sih udah agak lama ya, kayaknya stand up, tentu dari stand up ya, nggak mungkin gue tiba-tiba kenal seorang Abdel gitu dari stand up. Tapi dulu ya kenal-kenal aja, kayaknya mulai cukup dekatnya mungkin 2015 saat Suca di Indosiar. Itu kan Bang Abdel juri tetap, saya mentor tetap. Ya udahlah, hampir setiap hari ketemu. Kayaknya di situ sih mulai akrab dan ternyata ngobrolnya nyambung segala macem. Terus juga sebenarnya udah tahu lama Bang Abdel HI UI pas ngobrol-ngobrol tuh. Gokil ya. HI UI itu kan HI dengan udah dari zaman gua aja. Dan ternyata dari zaman Bang Abdel juga itu udah susah masuk HI UI karena mereka tuh ngambilnya per angkatan tiap tahun dikit banget, kayak cuma di bawah 30 orang. Lu bayangin satu angkatan cuma di bawah 30 orang, sementara di HI Unpar satu angkatan bisa 200 orang. Waktu gua aja NPM 141. Yang bergengsi kalau negeri setahu gua UI, UGM, HI-nya. Kalau untuk swasta Parahyangan salah satunya, walaupun kalau orang bilang wah di Parahyangan kan gini-gini, padahal kalau gue ngerasain HI-nya gitu-gitu aja sebenarnya. Yang kata orang dilihat dari luar keren. Terus yang gue baru tahu juga ternyata Bang Abdel kan angkatan 89, dimana gue 89 baru lahir. HI UI 289 itu tuh baru angkatan keempat kata Bang Abdel. Jadi belum ada contoh alumninya, belum ada alumni yang lulusnya. Kayak gitu. Dan Bang Abdel seangkatan sama Ade Rai. Ini salah satu fakta yang gue baru ketahui, kalau Bang Abdel tuh seangkatan sama Ade Rai. Katanya orangnya tuh kocak Ade Rai tuh katanya. Orangnya kocak, sering ngeceng-ngecengin dosen gitu-gitulah. Tapi emang dia sudah concern dari kesehatan dari dulu katanya. Sudah concern tentang kesehatan dari dulu, aktivis kesehatan lah kali. Kayak gitu. Cuma ya dulu orangnya konyol katanya Ade Rai. Gue kebayang Ade Rai lucu banget kali ya. Dari dulu sudah suka kesehatan tapi konyol gitu orangnya. Kayak gue juga udah pernah bahas di sini juga sih. Ade Rai salah satu yang kalau jelasin sesuatu tuh enak. Aduh panas banget ya, gue kayaknya harus nyalain AC nih. Ade Rai tuh kalau jelasin tuh, gue lihat di internet lah ya. Pernah di podcastnya radionya nggak, podcastnya Dedi juga kan, kalau jelasin tentang kesehatan tuh enak banget. Analogi yang dipakai tuh analogi yang dipakai tuh bagus, jelas, jelasinnya juga halus ngomongnya. Cuma pas gue cerita gitu ke Bang Abdel, karena si Bang Abdel tahu aslinya orangnya kayak apa, jadi ngelihat dia kalau ngomong serius tuh ya lu kayak temen lah. Misalnya lu tahu temen lu nih aslinya kayak apa kalau di tongkrongan, terus ngeliat dia kerja atau ngeliat dia sekarang serius tuh kayak aneh pasti, ya kan? Kecuali yang aslinya juga serius juga mungkin ya. Tapi biasanya yang terlalu serius nggak punya temen sih. Kayak misalnya siapa, Pak Jokowi gitu. Gue kebayang teman-teman SMA, SMP, teman-teman kuliahnya Pak Jokowi, kalau ngeliat Pak Jokowi ngomong serius mungkin dia kayak, Jokowi gue tahu tuh aslinya. Atau teman-teman sekolahnya Pak Prabowo gitu, Prabowo mah dulu teman deket gua ini mah malas belajar atau apa kayak gitu. Pasti kan ada hal-hal yang nakal-nakalnya gitu. Iya aneh juga sih. Gua pun ngeliat temen gua kerja, kayak gua ada temen cewek gitu, orangnya lemot banget kalau di tongkrongan, terus kocak gitulah. Terus ngeliat dia ngisi
ngisi jadi pembicara di kantornya sebagai ngisi webinar gitu di kantornya. Terus kayak ini namanya, terus ada jabatannya, kayak gak percaya banget ini lu bener gitu. Aneh ya, karena kita biasa lihat teman kita dalam tongkrongan gitu. Gue kalau ketemu, kecuali teman yang satu kerja ya gue kalau ketemu teman-teman SMA gue kan gue nggak ada yang pernah lihat mereka kerja kayak apa. Teman SMA gue ada yang di BUMN, ada yang di BPK, ada yang di perusahaan swasta, di korporat besar. Gimana sih? Padahal gue tahu nih goblok-goblok banget nih orang gitu, secara kelakuan goblok, gaya hidup goblok, kok bisa kerja serius. Ada satu teman gue yang kerja di BPK sekarang, udah S2 juga di Inggris, beasiswa. Dia dulu pernah waktu zaman-zaman gue sepedaan dulu awal-awal lah 2013 kali kan, masih pakai MTB tuh. Malam-malam tuh janjian di dekat SMA kami di Pondok Labu. Udah pada ngumpul di situ, yang satu yang belum datang kan, udah malam nih. Kita kan pada pakai lampu sepeda ya. Temen gue dateng, si yang tadi nih yang orang kerja di BPK. Temen gue dateng pakai sepeda dia, karena dia nggak punya lampu sepeda, dia megang di tangannya sambil megang stang, di tangannya megang handphone itu handphone Nokia zaman dulu yang masih monokrom, layarnya belum berwarna. Terus yang di bagian atasnya tuh ada senter, tau nggak? Nokia yang atasnya ada senter. Ya udah, dia sambil megang sepeda sambil nyenterin aja jalan. Anjing ya, kan kita ngeliat, ya Allah goblok banget sih kelihatannya nih orang, ya Allah. Aduh. Terus sepeda, jadi dulu kan gue 2011 tuh kan belinya MTB karena si teman SMA gue yang dulu dia kuliah di Unpad, gue kan di Parahyangan di Bandung juga, dia belinya MTB, jadi gue pengen punya MTB, akhirnya main MTB bareng. Nah, teman-teman geng kita SMA, teman-teman SMA kita yang di Jakarta pada beli MTB juga. Nah, pas di Jakarta tuh mau sepedaan bareng lah, ketemuan. Nah, si yang goblok ini yang tadi datang pakai senter Nokia, dia datang dengan sepeda MTB dia baru waktu itu. Udah gitu dia beli yang agak lumayan mahal saat itu, Wimcycle. Gue kan Wimcycle juga, cuman gue Wimcycle yang murah, 1,2 atau 1,3 itu aja, masih besi frame-nya, jadi berat. Dia Wimcycle Trail kalau nggak salah. Dan yang setahu gue sekarang Trail jadi merek sendiri. Correct me if I'm wrong, tapi nggak usah dikorek lah, lu nggak usah merasa bener deh. Apa tadi gue ngomong? Anjing lupa. Wimcycle Trail. Dulu tuh Trail tuh bagian dari Wimcycle, sekarang kalau nggak salah Trail jadi merek sendiri. Nah, Trail kan lini yang lumayan mahal tuh, jadi pas, beli Trail nih gini. Udahlah, kita kan lagi ngumpul kayak di semacam ruko gitu kan, kalau lu tahu Blenger Burger di Pondok Labu. Kita mau cobain nih, gua sama temen gue yang lain, cobain dong sepeda lu nih, sepeda mahal, cobain keliling-keliling aja kan sekitar situ, gue cobain kan, nanti ganti gigi, trak dan shifter, gila halus banget shifternya. Anjing, gue mau ketawa sendiri. Wah, halus banget shifternya nih, trak. Kita nyobain ganti-ganti, satu-satu tuh nyobain tuh, kayak ada 3 orang lah nyobain. Iya enak banget shifternya nih, pergantian giginya halus. Setelah selesai, pas kita perhatiin, nyobain lagi. Ternyata nggak pindah giginya, rantainya. Jadi kalau lu tahu rantai sepeda tuh di kaset yang belakang tuh, di gear yang belakang itu kan ada gear kecil sampai gear besar, itu kan naik turun tergantung beratnya tuh, lu lagi ganti-ganti gigi kan dia naik turun tuh rantainya. Jadi dari tadi kita nyobain ganti-ganti gigi, memuji-muji ganti giginya halus ya, karena emang nggak pindah rantainya, anjing. Jadi kita cetrek shifter aja, rantainya nggak pindah. Goblok banget ya, rantainya nggak pindah. Jadi kita cuma memuji doang, wah ini bagus banget nih rantai. Wah, di sepeda mahal shifternya halus, nggak pindah rantainya, goblok. Tuh sepeda teman gue tuh. Jadi nggak hanya orangnya goblok, tapi dia selalu disamperin dengan hal-hal goblok. Dulu dia ke SMA, motornya ke sekolah tuh motornya Honda Astrea, ya kan, Honda Astrea, tapi yang udah gua nggak hafal permotoran lah, inget gue pokoknya Honda Astrea aja, pokoknya udah jadul lah, dan udah bobrok lah motor dia, bukan motor Astrea yang bagus gitu, udah bobrok.
Terus mereknya kan di kepalanya tulisan Honda, tapi itu kayak di kletek atau di tipek sama anak-anak, gue lupa, akhirnya jadi Hunba tulisannya, O nya jadi U, D nya jadi B. Makanya selalu dibilang motornya si teman gue ini Hunba, motornya Hunba. Hunba. Udah gitu kalau di klakson, lo tau kan suara klakson yang jadi kalau di klakson gitu motornya, anjing banget ya. Terus dia menikah aja udah aneh rasanya ngelihatnya. S2 kerja di BPK. Kuliahnya di STAN. Pinter deh, kuliah di STAN, kerja di BPK, nikah aja kayak anjing, nikah sih ini ya gitu, kayak aneh. Terus kerja di BPK, habis itu beasiswa ke S2 ke Inggris, ke Birmingham. Punya anak aja udah aneh lah dia punya anak. Aduh, kocak dah orang-orangnya. Gue sih agak kepikiran nih pengen bikin podcast, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue aja. Gak perlu lah ngobrol gue harus sama orang terkenal atau siapa, sama teman-teman gue aja. Gue punya teman banyak dengan kerjaan yang gue kan gak tahu bidang-bidang kerja mereka tuh kayak apa sih, kayak gitu. Gue ada kepikiran sih mau bikin podcast kayak gitu, ngobrol sama teman-teman gue sendiri, teman SMA, teman kuliah, nantilah kalau ada waktunya, mereka kan juga pada sibuk. Kalau ada yang merhatiin kemarin berapa hari lalu, gue baru mau mulai ngomongnya sedih gue. Lu lihat postingan komik-komik, ada pada ngucapin bela sungkawa atas meninggalnya teman kami Digun, Andi Gunawan, singkatannya Digun, orang yang sangat baik. Lu kalau lihat hampir semua ucapannya pasti bilang baik, positif lah, auranya positif banget. Digun selalu ceria, dan banyak juga yang nggak tahu Digun tuh siapa, tapi mungkin bingung kali kenapa komik-komik, bahkan circle non komik aja kalau lu perhatiin di Twitter tuh banyak yang berbela sungkawa dan banyak bertestimoni kalau beliau orang yang baik. Jadi Digun itu sempat jadi komik, tapi dia lebih sering habis itu di belakang layar, entah manajer komik sempet, manajerin AW kalau nggak salah tuh, jadi kru Metro TV sempet, jadi ngurusin stand up Metro, ngurusin stand up fest, jadi kayak apa ya, sering ngasih job ke anak-anak juga, entah job stand up, entah job ngebuzzer. Akhir-akhir berapa tahun terakhir setelah dia kerja di dunia kreatif, kayaknya dia kerja di semacam agency gitu, beliau sering ngasih job-job buzzer di Twitter, Instagram, kayak gitu-gitu. Digun salah satu orang pertama yang gue kenal di stand up Indo, karena gue kan mulai di Bandung, jadi gue tuh nggak ngulik anak-anak Jabodetabek tuh, maksudnya komunitas Jabodetabek gue dulu nggak kenal banyak, sampai akhirnya gue sama G, mungkin karena termasuk yang oke lah di Bandung, diajak sama Bang Mongol untuk ke Jakarta, lebih tepatnya ke Metro TV. Yang kalau kalian tahu cerita lanjutannya adalah gue sama G ditawarin untuk dibeliin pulsa sama Bang Mongol, dan itu tidak terjadi. Ke Jakarta lah gue, ke Metro TV waktu itu. Di Metro TV itulah pertama kalinya saya berkenalan dengan anak komunitas stand up lain selain Bandung. Gue berkenalan dengan Digun dan Kemal Palevi. Saat itu kan gue yang stand up hanya untuk seneng-seneng doang, hanya untuk nyoba-nyoba doang, gak ada kepikiran nih stand up akan membawa kemana. Gue gak akan kepikiran jadi karir kayak sekarang, gak ada, cuma ya udah seneng-seneng aja stand up. Ketemulah Kemal yang sangat ambisius. Jadi dari pertama kali kenal dia udah cerita, stand up gini bro, stand up tuh gini. Iya, gue tuh setiap hari open mic. Dulu kan open mic ada setiap hari ya, tapi dipisah-pisah di masing-masing komunitas di Jabodetabek. Tapi kalau diurutin setiap hari, jadi kayak Senin di mana, di Jakarta mana, ini di mana, di Depok di mana gitu. Jadi si Kemal dulu rumahnya di Ancol. Kalau lu nggak tahu, Ancol tuh di Jakarta Utara. Tapi dia setiap ada open mic dimanapun disamperin sama si Kemal. Depok, Jaksel, Jakbar, Bogor, naik motor. Emang luar biasa sih ambisiusnya Kemal. Jadi kalau lihat sekarang dia sukses, wajar banget karena dia sangat bekerja keras. Di Suci pun gue menjadi saksi kalau tiap minggu anak-anak lain materi belum ada, si Kemal pasti udah ada materi. Walaupun gue nggak bilang lucu apa enggak materinya ya, tapi yang pasti udah ada terus materinya tiap minggu. Dia rajin banget nulis. Nah selain Kemal, gue kenalan lah sama Digun di situ. Dulu dia materi stand up-nya sebenarnya mirip-mirip agak mirip sama Mongol. Digun kan orangnya juga agak-agak halus, melambai ngondek gitu kan Digun orangnya. Jadi dia materi stand up-nya pun tentang ngondek-ngondekan.
Ya kan mirip-mirip Bang Mongol lah, temanya soal itu. Kayak gitu dulu di Gun, materinya gitu. Cuma dia mungkin merasa stand up gak terlalu gimana, akhirnya memutuskanlah dia ke belakang layar ngurusin Metro TV waktu itu. Jadi di Gun tuh makanya lu lihat banyak komik-komik sangat kehilangan, termasuk gua. Di Gun tuh orang yang berjasa sekali kepada banyak anak-anak, berjasa pada stand up Indo. Salah satu orang yang gue pertama kali kenal, orang yang baik banget, asli baik orangnya, selalu ceria. Lu kalau ketemu dia ceria mulu tuh orang, kayak hai ini gitu. Walaupun tidak bisa dibilang setiap orang ngondek pasti ceria bawaannya, nggak juga, ada orang ngondek yang nyebelin, ada nyebelin aja gitu, regardless of you ngondek atau enggak, cewek atau cowok, apapun mas, nyebelin atau enggak asik mah nggak asik aja. Tapi kalau dia emang ceria mulu orangnya. Memang beberapa tahun terakhir ini, apalagi saat dia sudah nggak ada di dunia stand up tuh, jarang sekali gue ketemu dan interaksi. Terakhir banget ketemu gue inget 2019 di Synchronize Fest yang 2019 tuh, sebelum pandemi. Gue ketemu dia di sana. Setelahnya nggak ada kabar. Tahu-tahu berapa bulan terakhir dapat kabar dia sakit, dan yang udah parah banget gitu, udah pakai selang di hidung dan udah kurus banget. Dan gue hampir nggak ngenalin pas lihat fotonya. Masya Allah, si Digun kok sampai kayak gini gitu. Itu sih, God bless him. Semoga dapat tempat terbaik di sana di Gun. Semoga tenang sekarang, udah nggak sakit. Insya Allah ingatan kami di sini, teman-teman lo, ingatan kami akan lo tuh bagus-bagus semua. Semoga tenang. Anyways, saya mau baca email ya. Udah berapa menit nih? Udah 22 menit ya, bolehlah baca email lah. Bisa dong baca email sambil ngerekam di handphone. Gue jarang banget soalnya pakai voice recorder handphone nih. Why don't you bail me up, buttercup baby, just to let me down. Oke, email dari tanggal 27 Juli 2021 tentu. No subject. Halo Bang Gilbas, langsung aja ya. Gue mau curhat jadi gini, berapa bulan lalu gue lagi deket sama satu cewek jalur sosmed. Kita udah cukup lama kontekan dan kadang-kadang nelpon ataupun video call. Gue udah bilang kalau gue suka sama dia. Ya walaupun cuma lewat chat sama video call aja sih, tapi kayaknya dianya juga punya perasaan yang sama ke gue. Kadang-kadang kita juga pakai diksi sayang-sayangan. Ih gemes. Maka dari itu gue cukup yakin kalau dia juga suka sama gue. Permasalahan dari hubungan kami adalah jarak. Gue ada di ujung timur Jawa Barat. Ujung timur Jawa Barat berarti mana? Cirebon, Pangandaran. Kok Cirebon sih? Iya Pangandaran kali ya. Kayak nggak tahu sih. Dia ada di Jawa Tengah. Lah, kalau lu di ujung timur Jawa Barat berarti kan udah mau ke Jawa Tengah dong. Deket lah, enggak deh. Kalau dilihat dari Google Maps, jarak tempuh gue ke tempat dia itu ada kali 8 jam. Wow. Gue sebenarnya mau aja nyamperin ke sana. Ya mau lah, lu yang cowok kan? Mau dong. Tapi karena PPKM bangsat gue jadi susah. Dan gue juga agak bingung kalau jaraknya sejauh itu. Udah kayak study tour SMP aja. Gue yang masih mahasiswa, beban ortu, duit pas-pasan. Agak susah kalau mau nyamperin. Tapi mau. Agak susah kalau mau nyamperin. Tapi mau. Gue bingung, gue udah kepalang sayang sama dia. Menurut lo gimana bang? Menurut gue, jangan dipaksain pertama. Ya, gue nggak bilang nggak boleh, nggak bilang harus ke sana, tapi jangan ada yang dipaksain. Terus selanjutnya, love will find a way. Wah, nggak deng. Lu pasti sering dengar udah banyak manusia-manusia tuh melakukan crazy shit for love, in the name of love, doing some unbelievable shit in the name of love. Jadi, gue rasa lu akan nyamperin sih. Tapi udah sayang-sayangan, belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi lu belum pernah, udah video call deh. Gue kira tadi kan baru lihat dari foto-foto sosmed doang, takutnya menipu.
Alright, lanjut ke email berikutnya. Ini email berikutnya aneh banget nih. Subjeknya gini, Bang, saya Fatih Ali Akbar. Oke. Emailnya kalau di handphone gue ya, jadinya cuma 3 baris doang emailnya nih. Nama gue Patih Bang, umur 19 tahun. Koma. Normal gak sih Bang umur 19 tahun gak punya tujuan mau kemana gitu hidup? Udah aja emailnya gitu. Gak pakai tanda baca. Tanda baca cuma koma doang satu tadi. Habis nama gue Patih. Tadi di awal subjeknya nama Fatih, sekarang nama Patih. Nama Patih umur 19 tahun koma tadi. Huruf kecil semua, tidak ada kapital. Terakhir tidak ada titik. Udah gini doang emailnya simple. Udah gitu disingkat-singkat udah kayak ngirim SMS. KMN, kemana KMN? Aduh. Anda ini loh, ini kan bukan SMS, email tuh karakternya nggak terbatas-batas kayak SMS loh. Normal nggak umur 19 tahun nggak punya tujuan hidup? Wah lu udah gila sih. Wah 19 tahun nggak punya tujuan hidup tuh kayak anjing, lu mau ngapain lagi? Wah parah sih, itu ngaco banget sih. Itu mah kayak lu nggak niat hidup sih. Itu kayak lu nggak akan ada kemana-mana lagi dalam kehidupan ini kalau umur udah 19. Ngaco loh. Gua aja umur 17 udah tahu mau ngapain dalam hidup ini. Waduh parah banget sih kalau umur 19 nggak tahu, nggak punya tujuan hidup. Itu mah kayak ngapain lu hidup? Wah ngaco sih. Udahlah. Men lu masih muda men. Justru kalau lu udah punya tujuan hidup dari 19, gue salut sih. Hebat sekali kalau sudah tahu tujuan hidup mau ngapain. Lanjut email 30 Juli. Bingung subjeknya. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Kenalin, nama gue Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia. Gue mau curhat bang. Tahun ini gue lulus SMK dan berniat mau kuliah bareng pacar gue. Kita ikut ujian mandiri salah satu PTN di Bandung. Oke. Gue sama cewek gue ngambil jurusan yang beda. Awal Juli kemarin mulai tuh ujian berbasis online. Pada tanggal 15 diumumin siapa aja yang lolos masuk PTN tersebut. Hasilnya gue gak lolos dan cewek gue lolos. Entah kenapa kok gue nyangka ya. Gue sudah menyangka kalau yang lolos akan ceweknya aja ya. Dari emailmu kayak ini kayaknya yang lolos ceweknya doang nih. Dalam hati saya tadi berpikir gitu dan bener yang lolos. Kenapa image selalu gitu sih? Image yang terjadi dari zaman gue kayaknya selalu kalau ada cewek mau cowok pacaran biasanya ceweknya lebih pinter, ada ujian bareng apa ceweknya lebih bagus nilainya. Makanya kalau ada pasangan yang kayaknya dua-duanya pinter tuh orang kayak wow kagum sekali. Kayak misalnya kayak Tasya Kamila sama suaminya itu kan, Maudy Ayunda sama pacarnya yang terakhir nggak tahu sih sekarang masih pacaran, nggak tahu lah itu. Jadi kalau dua-duanya bright gitu kayaknya jadi wah banget. Oke, lo nggak lulus PTN. Gue bingung bang antara seneng atau sedih. Mana sih? Dan mulai hari itu gue insecure bang. Gue punya pacar maba di PTN Bandung, sedangkan gue masih pengangguran. Gue rasa cukup. Makasih bang Gilang. Emang lu nggak mau nyoba? Aduh, mana tadi emailnya mencet. Emang lu nggak mau nyoba swasta atau nggak mau nyoba negeri lain atau nggak mau nyoba ujian apa yang lain? Udah aja lu merasa lu nggak lulus pengangguran terus udah aja gitu. Masa sih? Atau mau nunggu tahun depan PTN lagi? Atau emang si PTN-nya cuma sekali, nggak ada lagi jalur masuknya? Ya, nggak usah takut lah. Gagal tuh hal biasa dalam hidup kalau menurut gue sih. Lu harus membiasakan dengan kegagalan-kegagalan saat muda, sehingga saat kegagalan udah banyak saat muda, nanti insya Allah pas udah tua akan terbiasa dengan gagal. Oke, gua rasa cukup Bang Gilang. Semoga semua tercukupi dan sehat selalu, amin. Lanjut. Mana sih ini udah berapa lama? 29 menit baru. Chat.
Ini email sudah masuk di bulan Agustus, email 3 Agustus. Penyesalan subjeknya. Halo bang, mau cerita dan tanya biar lega. Gue laki-laki bentar lagi umur 18 tahun. Semenjak pandemi kan di rumah aja. Jadi kesempatan gue untuk onani. Aduh anjing. Jadi kesempatan gue untuk onani itu jadi lebih makin banyak dan alhasil makin sering. Ditambah gue orang yang tergolong gak punya hobi. Plus pacar gue rada posesif meskipun sekarang udah agak berkurang. Berkurang apanya posesifnya? Tapi jujur dia yang bikin gue malas ngapa-ngapain karena harus mikirin topik chatan DLL. Bisa dibilang dia dari keluarga yang cukup keras dan kurang diperlakukan baik, membuat diri dia jadi cukup keras juga bang. Kayak dendaman, kurang bisa kontrol emosi dan lain-lain. Yang lama-lama bikin gue capek bang. Ketika capek gue suka mikir untuk putus. Tapi ketika gue lagi mikir gitu, suka muncul pikiran ngebayangin dia sama pacar barunya kiss dan sejenisnya. Sementara gue di sini nahan capek dan dia punya pilihan untuk nggak mau kiss sejenisnya sampai nanti nikah. Which gue ya nggak yakin karena in case banyak yang begitu pas zaman kuliah kerja yang ngelakuin juga tai. Sumpah gue bingung sama bahasa lo. Jadi lu punya kenapa lu bayangin pacar lu kiss sama pacar barunya? Ini udah putus apa belum kan? Lu punya pacar tapi lu nggak, tapi kalau lu mikir untuk putus lu, jadi lu udah capek sama pacar lu tapi lu nggak mau putus, karena kalau lu putus lu jadi di otak lu jadi terjadi skenario yang belum terjadi dan belum tentu terjadi kan, yaitu adalah pacar lu punya pacar baru dan mereka cium-ciuman, pegang-pegangan, nggak pakai baju. Kepikiran. Aduh ini sumpah gue aneh banget orang. Ya gue juga suka overthinking kadang-kadang. Cuma kenapa lagi pacaran gue gak pernah sih mikirin langsung pacar lu sama pacar barunya. Lu masih pacaran, belum mau putus, kenapa jadi mikirin sama gak paham gue. Oke. Oh jadi sama lu nih sekarang dia gak mau ciuman karena nantinya mau nikah. Cuma lu gak yakin kalau nanti pas zaman kuliah kerja pasti banyak yang ngelakuin juga. Oke, lanjut. Long story short, di situ gue pikir kalau sebelum gue putus mending sekalian aja gue lakuin. Anjing lo emang. Sebenarnya banyak bang kesempatan ketika kita lagi berdua di ruang tamunya, tapi gue pada akhirnya selalu nggak seberani itu dan cuma peluk-peluk aja. Sempet tuh gue coba kiss tapi dia selalu menghindar. Dan tepat semalam bang gue sempet mikir-mikir, akhirnya gue beraniin untuk grepe. Oke. Intinya langsung setelah itu dia shock bang dan buru-buru nyuruh gue pulang. Dari situ gue bener-bener panik bang dan nurut cabut. Pas di jalan gue baru sadar dan ternyata terjawab bang bahwa hal itu sebenarnya bukan yang gue ingin selama ini. Perasaan campur aduk kayak ada perasaan gue cuma innocent. Hal ini normal terjadi di pacaran remaja. Terus ada kayak perasaan penyesalan seumur hidup, pokoknya gitu bang. Sampai sekarang jam 5 subuh. Oh, jadi kejadiannya baru tadi. Ini email tuh ada jamnya gak sih? Cuma ada 3 Agustus. Oh, tepatnya semalam. Oh, jadi mana tadi sih? Semalam kejadiannya. Sekarang jam 5 subuh saat lu email gitu berarti ya. WhatsApp sekarang jam 5 subuh, WhatsApp gue belum di-read bang. Walaupun gue paham pasti dia masih shock dan kayaknya semalam dia langsung cerita ke best friendnya. Isi WhatsApp gue itu minta maaf, ngaku salah dan nyesel, akan perbaikin diri sama terima apapun keputusan dia atas kesalahan gue itu bang. Dan sekarang sih gue udah ngebayangin kalaupun udah membaik pasti dia belum mau main, dan kalau udah berani main pun akan jaga jarak dan gak akan mau main di rumah lagi. Iyalah. Menurut lu gimana bang? Apa bener gue cuma innocent aja buat terima hal kayak gini, atau emang hal yang gak wajar? Satu lagi, apa yang harus gue lakuin bang? Apa bener gue cuma innocent aja buat terima hal kayak gini, atau emang hal yang gak wajar? Lu cuma innocent maksudnya apa sih? Gue gak ngerti dah. Menurut lu gimana bang? Apa bener gue cuma innocent aja? Apa gue cuma gak berdosa aja gitu buat terima hal kayak gini, atau emang hal yang gak wajar? Yang gak...
ingat, walaupun itu pasangan Anda, tetap dong kalau mau ngapa-ngapain, apalagi kalau belum pernah nih ya, apalagi kalau belum pernah, mau ngapain pun harusnya kan izin lah, seizin pasanganmu. Mau pegangan tangan kek, walaupun kadang ada orang-orang yang suka hal-hal spontan, kayak tiba-tiba nyium pipi misalkan, tiba-tiba gandengan, tiba-tiba masuk. Ada hal-hal orang yang suka spontan, ada orang yang suka hal-hal spontan, tapi itu kan tidak semua. Ada lebih baiknya, apalagi kalau belum pernah nih, minta izin dulu mau apapun itu. Walaupun itu pasangan, walaupun lu udah ngerasa deket sama dia, tapi kan belum pernah nih, bisa lah ngomong dulu, izin dulu, daripada kayak gini. Karena ini jadinya udah mah udah mah sebelumnya kamu udah mah sebelumnya kamu overthinking, udah sampai mikir ke pacar barunya, sekarang malah jadi marah gara-gara ngelakuinnya tanpa izin. Jadi udah mah lu dapat overthinkingnya, lu dapat marahnya juga kan? Aneh kan? Aneh lah. Makanya minta izin, Kasep. Kenapa lu? Coba kalau lu minta izin misalkan, terus ternyata nggak boleh. Ya udah, tapi kan nggak terjadi. Paling nggak lu udah minta izin. Kan ya udah, lu nggak penasaran lagi karena lu udah izin ternyata nggak boleh. Oke. Terus overthinking lu nggak terjadi karena lu nggak putus, ya kan? Win-win semua. Atau misalkan lu minta izin ternyata boleh. Boleh, nih lu seneng dong kalau boleh. Dan keduanya seneng harusnya, karena berarti keduanya sama-sama mau. Overthinking lu nggak terjadi karena nggak jadi putus. Udah kan, tenang. Ah, lu mah aneh sih pakai tiba-tiba grepe. Gue baru sadar, berarti kan lu bahkan kiss aja belum kan, ciuman aja belum, tapi lu langsung beraniin grepe karena lu bilang tadi dia kiss aja dia selalu menghindar. Dan lu grepe langsung, yang ada lu coba langsung kiss gitu misalkan, langsung cium. Oke lah kalau mau coba cium, ini kamu mau langsung coba grepe tanpa cium. Pusing aku sama anak 18 tahun. Puyeng. Oke, email berikutnya. Tanggal 5 Agustus. Quarter life crisis. Halo bang, kenalin aku N, nama samaran aja bang. Aku masih mahasiswa di salah satu universitas negeri di Indonesia. Aku di universitas itu aktif banget dalam organisasi, sampai-sampai diamanahi jadi ketua himpunan. Tapi kadang saat ikut sesuatu setelah sekian lama kok bosan ya. Itu kenapa ya bang? Kok aku kadang excited di awal tapi lama-kelamaan bosan. Menurut gue itu semua sih. Di kegiatan, di hobi, di hubungan. Itu dia yang susah menurut gue. Yang gampang itu kan memilih sesuatu tuh paling gampang. Menentukan arahan, menentukan pilihan tuh paling gampang. Yang susah itu menurut gue pribadi berdasarkan pengalaman adalah stay di pilihan kita tersebut. Stay di arah yang sudah kita pilih tersebut. Dalam hal apapun ya. Hubungan, hobi, jurusan kuliah, pekerjaan. Karena emang semua selalu kelihatan seru dari luar, seru di awal. Habis itu emang udah komitmen aja gitu. Hobi aja yang bisa lu senengin aja kadang suka bosen hobi. Apalagi suatu kewajiban kayak kerjaan atau kuliah. Hobi aja yang lu ngelakuin sukarela, yang lu keluar duit sukarela aja bisa bosen lama-lama gitu loh. Jadi wajar menurut gue sih, gimana mungkin lu harus nyiasatin dengan cari hobi lain dulu atau cari apa lain dulu. Ntar kalau udah enakan mungkin balik lagi ke himpunan ini atau apa kayak gitu sih. Itu kalau gue ya. Makasih bang udah dibaca, ini pertama kali saya email ke abang. Sehat selalu Mas Gilbas, saya tunggu karya-karya lain di stand up. Oke, terima kasih. Udah berapa menit nih ya? 39. Ini oke, baca email terakhir deh ya.
Nulis beat 2 bahasa. Dear Bang Gilang, saya sebenarnya pendengar baru podcast Biar Lega, tapi udah ikutin zaman stand up Bang Gilbas dari zaman Kompas. Saya langsung aja pengen tanya pendapat Bang Gilang. Sedikit background, saya baru mulai stand up komedi sekitar sebulan lalu dan udah berapa kali ikut open mic di bar lokal tempat saya tinggal. Sejauh ini saya kalau perform fluktuatif, pernah killing beberapa kali, tapi juga bom abis nggak sedikit. LOL, udah biasa lah, emang begitu kehidupan. Saya pengen tahu pendapat Bang Gilang tentang nulis beat di bahasa berbeda. Soalnya saya pernah nyoba beat yang originally saya tulis pakai bahasa Indonesia, memang nggak translate lucunya ke bahasa Inggris. But I don't know, maybe it could be the delivery. Oh, maksudnya dia pernah nyoba nulis beat yang aslinya bahasa Indonesia, yang originally saya tulis pakai bahasa Indo, tapi kalau di bahasa Inggris nggak jadi beda lucunya. Oke. I don't know, maybe consequently saya lebih nyaman nulis beat bahasa Inggris atau bahasa Sunda. Born and raised Bandung proud, LOL. Saya pengen tahu apakah Bang Gilang pernah dapat keresahan kayak gini. Soalnya mungkin pernah punya beat bahasa Sunda yang nggak translate ke bahasa Indonesia. Udah segitu, mohon maaf kalau bahasa campur-campur. Sukses selalu, thanks. Gue tuh sebenarnya pengen banget dari dulu nyobain stand up bahasa Inggris. Cuma masih takut banget gue dan nggak segampang, memang bener nggak segampang mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi gue sebenarnya tidak ada pengalaman. Cuma kalau gue mikirnya, saat kita bikin jokes dalam bahasa Indonesia, kita dari pikiran aja, dari berpikir aja, dari pola pikir aja udah pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi akhirnya terdeliver dengan baik dari otak ke mulut, ke delivery, ke jokes gitu, ke tulisan. Akhirnya jadi bagus. Ini memang jokesnya bahasa Indonesia dengan komedi yang kayak gitu. Menurut gue sih kalau emang lu mau nulis dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa lain, dari pikiran aja tuh udah dalam bahasa itu. Jadi lu udah tahu nih kemana arahnya, atau perumpamaan yang dipakai apa, lucunya, titik lucunya di mana kalau di bahasa yang sedang lu pikirkan ini. Kayak gitu sih. Walaupun gue pernah ngobrol ke Mo Sidik ya, salah satu komik yang sudah melanglang buana dengan stand up bahasa Inggrisnya. Gue pernah nanya ke Mo Sidik, untuk awal-awal memang ya udah translate aja jokes bahasa Indonesia lo ke jokes bahasa Inggris kayak gitu. Tapi tentu tidak semua jokes akan berhasil ya dengan hanya translate bahasa yang kayak lo bilang tadi juga. Kayak misalkan gini kan, gue punya jokes yang Gilang Baskara pakai BH. Itu mungkin lucu di bahasa Indonesia. Kalau gue translate ke Inggris itu nggak akan lucu kan. My name is Gilang Baskara with BHASKARA. Nah, the BH in my name BH kan nggak ada artinya. BH-nya kan bahasa Inggris apa? Bra gitu misalkan. Gilang Baskara, bra jadi maksa. Gitu sih. Jadi kalau misalnya lu sudah punya jokes bahasa Indonesia dan jokes itu lucu, dan kira-kira kalau ditranslate bahasa Inggris akan masih bisa secara konteks, secara pemahaman, ya udah tinggal translate. Mo Sidik juga nyaranin gitu, coba translate dulu. Cuma kayaknya memang lebih ideal kalau sejak dalam pikiran aja nih, sejak lu mau nulis aja sudah memang dalam bahasa Inggris. Gitu sih. Sekali lagi, saya belum pernah bikin jokes bahasa Inggris, saya belum pernah stand up bahasa Inggris, saya belum pernah stand up selain bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa lah divalidasi. Gue pernah sih dikit-dikit kayak ngisi workshop pakai bahasa Inggris, ada jokes-jokesnya, cuma kan ya tetap aja beda lah dalam nulis full jokes bahasa Inggris kayak gitu sih. Udah, itu aja. Thank you very much yang sudah mendengarkan. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, lakukan yang Anda percaya di masa pandemi ini. Kalau lu mau ke mall ya udah ke mall, tapi tetap jaga kesehatan. Gak di pandemi pun tetap jaga kesehatan lah. Jangan lupa gak cuma di rumah aja, tapi tetap olahraga, jaga kesehatan dengan cara itu, makan yang benar, istirahat. Gue udah berapa minggu ini sih mengubah pola tidur. Gue udah jarang banget begadang nih, kecuali bener-bener terpaksa atau lagi nongkrong di luar atau apa. Tapi gue pun biasanya sehari-hari tuh begadang. Ada aja gue nonton YouTube lah, nonton apalah sampai jam 2, jam 3. Cuma sekarang gue coba tidur. Kalau gak ada apa-apa udah tidur aja. Menonton besok pagi aja atau besok siang. Gak usah dipaksain malam ini banget. Kalau emang masih bisa diundur besok, gue coba tidurnya lebih teratur. Karena gue kayaknya percuma kayaknya ngorbanin tidur gitu. Misalnya dapat kerjaan atau dapat apa banyak tapi tidur kurang, istirahat kurang, badan gak enak, kayaknya percuma deh kalau gak sehat ngapain pun gitu sih. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sehat selalu.
semoga dapat apa yang disuka. Wah, oke, kasih bacakan ya, itulah intinya. Thank you very much sudah mendengarkan podcast Biar Lega. Saksikan terus Hohohihi di channel Bang Abdel, Politik 101 di channel 101 yang belum update lagi, Boring Bokir di channel Uus. Gue semua pokoknya di channel orang aja. Review mainan juga di channel orang, karena di channel saya belum update. Jadi kalau mau lihat review mainan di channel orang lain aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.